Halo, perkenalkan kami mahasiswa semester 3 dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Berawal dari sebuah video di media sosial, yaitu video mengenai penggorengan kerupuk. Di dalam video terlihat bahwa kerupuk mengembang saat digoreng. Jadi, kita penasaran, bagaimana sih rasa dari kerupuk tersebut? Maka dari itu, kita memutuskan untuk pasar. Jadi, sekarang kita sudah masuk ke dalam pasar. Di dalamnya terdapat banyak sekali para pedagang, mulai dari pedagang pakaian, makanan, dan lain-lain. Akhirnya kita menemukan penjual kerupuk. Ternyata banyak sekali jenis kerupuk yang dijual. Harganya pun bermacam-macam. Ada yang 5.000 dapat 3, ada juga yang 1.000-an. Biasanya harga tersebut diperuntukkan bagi para pemilik rumah makan, pedagang yang ingin menjual kembali, dan dijual secara ecer. Di sini kita hanya memilih 3 jenis kerupuk yang akan kita beli, yaitu kerupuk usek, kerupuk rambak kedelai, dan kerupuk Apollo. Jadi, 3 kerupuk ini berharga Rp5.000. Setelah sampai di rumah, kita langsung mencobanya. Jadi, kerupuk yang akan kita coba bernama kerupuk usek. Setelah mencobanya, kita malah bertanya-tanya, apakah kerupuk ini sudah halal? Daripada bingung, mending kita lihat proses pembuatannya. Jadi, hari ini kita akan melakukan observasi terhadap pelaku UMKM kerupuk di Desa Broko, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang. Di sini kita beranggotakan 6 orang, yaitu Fadilah, Atikah, Safa, Lala, Fatin, dan Akmal. Akhirnya kita telah sampai di rumah pemilik UMKM kerupuk. Beliau merupakan Ibu Suliah, berumur 47 tahun. Beliau tinggal di rumah bersama sang suami dan mempunyai 1 orang anak yang sudah bekerja di luar kota. Beliau sudah menjalankan usaha kerupuk ini selama lebih dari 20 tahun. Untuk pengerjaannya hanya dilakukan oleh 2 orang saja, yaitu bersama dengan suaminya. Sebelum berjualan kerupuk, beliau merupakan penjual emping dan diselingi dengan menjual kerupuk dengan alasan untuk menambah penghasilan. Kerupuk-kerupuk tersebut biasanya dijual kepada warung-warung terdekat desanya dan bisa dibeli secara ecer oleh tetangganya. Di sini beliau juga menunjukkan bagaimana sih kerupuk yang belum digoreng atau kerupuk mentah. Di sini banyak sekali jenis kerupuk, yaitu kerupuk usek, kerupuk Jawa, kerupuk rambak kedelai, kerupuk Apollo, dan lain-lain. Dan ternyata usaha beliau ini belum memiliki sertifikasi halal, dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang sertifikasi halal dan juga pemasaran kerupuk yang hanya dalam lingkup desa saja. Tetapi
Kita tidak boleh menilai suatu makanan itu halal hanya karena sertifikatnya saja. Kita harus bisa melihat dari beberapa faktor, seperti yang terjadi dalam UMKM kerupuk di Desa Brokoh ini. Selanjutnya, mari kita lihat macam-macam kerupuk yang ada di sini. Daripada bertanya-tanya, selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses penjemuran dan penggorengan kerupuk-kerupuk ini. Oke, jadi kerupuk-kerupuk yang tadi kemudian dilakukan penjemuran. Penjemuran biasa dilakukan kurang lebih 3-4 jam dan dilakukan pada jam 9 sampai jam 1 siang. Penjemuran ini bertujuan agar kerupuk yang akan digoreng itu kering. Setelah dirasa sudah cukup kering, kemudian kerupuk-kerupuk tersebut diangkat dan akan memasuki proses penggorengan. Proses penggorengan di sini masih menggunakan cara tradisional, yaitu dengan menggunakan tungku dan kayu bakar. Karena jika menggunakan gas dirasa akan boros dan dikhawatirkan akan menyebabkan kerugian daripada keuntungan. Kerupuk yang sebelumnya dijemur kurang lebih 3-4 jam, kemudian kerupuk tersebut digarang. Garang adalah meletakkan kerupuk di atas perapian, bertujuan untuk memastikan agar kerupuk kering sempurna. Di sini, penggorengan kerupuk dilakukan dengan 2 cara, yaitu menggunakan pasir dan juga menggunakan minyak. Dalam sehari, Bapak Ibu ini bisa menghabiskan 12-17 liter minyak goreng. Penggorengan kerupuk dengan minyak goreng memerlukan 2 buah wajan. Wajan yang pertama bertujuan untuk memanaskan kerupuk atau membuat kerupuk sedikit mengembang. Sedangkan wajan yang kedua bertujuan agar kerupuk mengembang sempurna, karena dalam wajan kedua ini minyak yang digunakan cukup banyak. Saat dirasa kerupuk yang digoreng sudah mengembang sempurna, harus segera diangkat, karena agar kerupuk tidak gosong. Untuk penggorengan kerupuk usek, yaitu menggunakan pasir. Pasir yang digunakan harus benar-benar panas, karena agar ketika kerupuk dimasukkan ke dalam wajan bisa mengembang dengan sempurna. Berbeda saat menggoreng kerupuk menggunakan minyak, menggoreng kerupuk menggunakan pasir haruslah diaduk-aduk agar kerupuk yang digoreng mengembang.
Setelah kerupuk dingin, maka dimasukkan ke dalam plastik besar. Inilah kerupuk yang tadi sudah digoreng dan siap untuk dibungkus. Jadi kesimpulannya adalah bukan berarti makanan yang belum bersertifikasi halal itu tidak halal. Kita harus bisa melihat apa sih alasan produk tersebut belum bersertifikasi halal. Oke, terima kasih.